Situasi di voli Vietnam semakin panas dalam beberapa waktu kebelakang setelah FIVB menghukum pemain timnas Vietnam untuk tidak bisa bermain atau membela timnas Vietnam di kejuaraan dunia tahun 2025 dan juga setelah timnas Vietnam gagal mendapatkan satu tiket untuk bertanding di babak 16 besar. Banyak pihak di voli Vietnam yang buka suara dan Federasi Voli Vietnam itu juga sudah mengajukan protes atau sudah mengirimkan banding ke FIVB. Oke teman-teman, ketemu lagi kita ngobrol santai-santai tentang isu terkini, tentang rumor paling panas dan juga berita paling hot di dunia voli, khususnya di kejuaraan dunia Under 21 tahun 2025, terutama lagi tentang situasi yang saat ini sedang terjadi di voli Vietnam. Sesuai dengan prediksi, akhirnya efek dari keputusan FIVB untuk menghukum pemain timnas Vietnam dan juga menghukum timnas Vietnam untuk tidak bisa bermain atau bertanding di babak 16 besar kejuaraan dunia tahun 2025 itu semakin meluas, dan ada banyak pihak di Vietnam yang akhirnya buka suara, termasuk juga dari Federasi Voli Vietnam, yang mana seperti di konten saya sebelumnya, Federasi Vietnam itu kan sudah mengirimkan appeal atau banding atau protes kepada FIVB setelah pemainnya itu dicoret. Kita hanya perlu menunggu bagaimana pernyataan resmi dari FIVB mengenai banding atau protes yang diberikan atau diajukan oleh Federasi Voli Vietnam, tapi kemungkinan besar masalah ini atau polemik ini akan semakin panjang dan akan semakin meluas lagi, karena ya saat ini aja situasi yang ada di Vietnam itu sangat panas menyangkut nasib pemain timnas mereka dan juga bagaimana kelanjutan timnas voli Vietnam sendiri. Seperti yang tadi saya bilang bahwa ada banyak pihak di Vietnam yang buka suara setelah kejadian buruk yang menimpa timnas Vietnam, dan tentu saja hal itu merupakan sebuah hal yang sangat wajar karena timnas Vietnam tentu saja merasa menjadi pihak yang paling dirugikan setelah mereka itu pemainnya didiskualifikasi oleh FIVB, dan juga timnas Vietnam itu tidak bisa untuk mendapatkan satu tiket ke babak 16 besar, padahal seperti yang kita ketahui bahwa timnas Vietnam itu kan sebenarnya sudah berhasil lolos ke babak 16 besar atau ke fase gugur, tapi ya akhirnya seperti yang kita ketahui, timnas Vietnam berada di posisi juru kunci dan timnas Indonesia yang diisi oleh Juniada Santi, Kadek Diva, Kemal Huse, dan kawan-kawan akhirnya naik peringkat dan timnas Indonesia berhak untuk bermain di babak 16 besar. Media-media yang ada di Vietnam itu juga beramai-ramai memberitakan tentang situasi yang dialami oleh pemain timnas mereka dan juga khususnya oleh timnas voli Vietnam di kejuaraan dunia tahun 2025 ini. Ini adalah salah satu contoh dari pemberitaan di media Vietnam tanggal 14 Agustus kemarin, jadi masih hari kemarin, masih sangat hot, masih sangat baru, dan teman-teman kan bisa melihat bagaimana judulnya. Nanti isinya akan saya tampilkan dan akan saya rangkumkan isi dari pemberitaan mengenai kondisi di timnas Vietnam sendiri. Salah satu isi yang menarik dari pemberitaan di media Vietnam itu adalah mengenai sikap dari Federasi Voli Vietnam yang mempertanyakan terkait hukuman yang diberikan oleh FIVB kepada mereka. Di dalam artikel itu disebutkan bahwa Federasi Voli Vietnam itu mengharapkan FIVB itu memberikan klarifikasi terkait hukuman yang diberikan kepada pemain dari timnas Vietnam, yang kita ketahui bahwa sampai saat ini kan memang Federasi Voli Dunia atau FIVB itu kan belum memberikan pernyataan yang detail, yang clear, yang jelas mengenai apa sebenarnya kesalahan yang dilakukan oleh pemain timnas Vietnam sehingga mereka akhirnya harus didiskualifikasi dari kejuaraan dunia tahun 2025 ini. Federasi Voli Vietnam ini juga berdasarkan pemberitaan di media yang ada di sana itu kan juga menyatakan bahwa selama ini pemain voli yang akan bertanding di kejuaraan atau turnamen internasional itu akan diidentifikasi melalui akta kelahiran dan juga melalui paspor yang mereka miliki. Nah, Federasi Voli Vietnam itu menyebut bahwa biasanya komite penyelenggara itu hanya akan mengecek atau hanya akan memeriksa dokumen dasar, tapi jika ada protes atau keluhan terkait status dari pemain yang bersangkutan,
nantinya FIVB itu akan mengirimkan subkomite untuk melakukan investigasi. Nah, di dalam pemberitaan itu juga disebutkan bahwa subkomite dari FIVB yang dikirim itu tidak akan memberikan notifikasi kepada tim yang pemainnya itu quote and quote dianggap bermasalah. Selain Federasi Voli Vietnam, sekali lagi ada banyak pihak yang buka suara yang akhirnya menyampaikan pandangannya terkait situasi yang saat ini sedang terjadi di Timnas Vietnam, khususnya terhadap pemain Timnas Vietnam di kejuaraan dunia Under-21 tahun 2025. Salah satunya adalah yang buka suara itu adalah dari administrasi olahraga Vietnam. Jadi administrasi olahraga Vietnam itu mempertanyakan keputusan yang sudah diambil atau sudah ditetapkan oleh FIVB, yang mana FIVB itu kan menghukum pemain timnas Vietnam. Selain itu juga otoritas tersebut mengaku atau merasa sangat bingung dengan apa dasar dari FIVB sehingga membuat regulasi tambahan dan akhirnya FIVB itu menjatuhkan sanksi atau memberikan hukuman kepada pemain timnas Vietnam untuk didiskualifikasi dari kejuaraan dunia tahun 2025 ini. Penjelasannya ini memang cukup panjang dari artikel yang ada di media Vietnam. Jadi salah satunya itu adalah mereka otoritas Vietnam itu mempertanyakan proses dari pengambilan sampel sampai akhirnya FIVB itu menjatuhkan hukuman yang hanya durasinya atau waktunya itu kurang dari 20 jam. Nah, otoritas di Vietnam itu menganggap bahwa gerak cepat yang dilakukan oleh FIVB yang waktunya atau durasinya itu kurang dari 20 jam itu tidak pernah terjadi sepanjang sejarah FIVB itu mengambil sebuah keputusan yang sangat penting di turnamen atau di kejuaraan voli internasional. Selain itu juga otoritas voli yang ada di Vietnam itu juga menganggap bahwa keputusan yang sudah diambil oleh FIVB terhadap timnas Vietnam dan juga terhadap pemain Vietnam itu menimbulkan pertanyaan besar di antara para volley-mania, tidak hanya di Vietnam tapi juga di negara lain termasuk di Indonesia. Selain dari Federasi Voli Vietnam dan juga administrasi olahraga yang ada di sana, ada juga pakar voli Vietnam yang buka suara atau memberikan opininya atau menyampaikan pandangannya terhadap kejadian buruk yang menimpa atau terjadi pada timnas voli Vietnam. Jadi pakar tersebut menurut pemberitaan di media Vietnam itu berkaca dari kasus atau kejadian yang menimpa Aprilia Manganang. Yang kita ketahui Aprilia Manganang ini kan merupakan mantan pemain timnas voli Indonesia. Pada tahun 2021 ini di artikelnya itu disebutkan bahwa saat itu Aprilia Manganang itu kan mengalami hipospadias. Nah, akhirnya gender dari Aprilia Manganang itu dinyatakan sebagai laki-laki. Nah, ini yang sangat menarik karena apa? Pakar bola voli Vietnam itu menyatakan bahwa FIVB itu menunjukkan sikap yang tidak konsisten terhadap kasus yang sama. Jadi rujukannya adalah pemain timnas Vietnam dan juga Aprilia Manganang. Selain itu juga pakar tersebut menyatakan bahwa hukuman yang diberikan oleh FIVB atau Federasi Bola Voli Dunia terhadap timnas Vietnam dan juga pemain Vietnam itu memberikan dampak yang sangat besar, yang sangat serius kepada para pemain voli muda yang ada di Vietnam dan juga pakar itu menyatakan hukuman atau sanksi yang diberikan oleh FIVB itu membuat FIVB mendapatkan image atau citra buruk di dunia voli. Masih ada lagi pihak yang buka suara, ini otoritas juga yang ada di Vietnam, yang akhirnya menyampaikan opininya atau menyampaikan pandangannya terhadap keputusan yang sudah disampaikan oleh FIVB. Salah satunya adalah dari perwakilan Departemen Sains dan Sport Medicine Vietnam, National Sport Training Center, yang akhirnya sekali lagi mereka itu menyampaikan opininya terkait situasi yang saat ini sedang terjadi di bola voli Vietnam. Untuk otoritas tersebut memang menyoroti tentang kromosom atau gen yang ada pada seorang atlet. Jadi di dalam pernyataannya yang sudah ditulis oleh media Vietnam itu perwakilan dari Departemen Sains dan juga Sport Medicine yang ada di Vietnam itu menyatakan bahwa
kromosom XX untuk cewek dan juga XY untuk cowok itu tidak selalu mudah untuk digunakan. Dan otoritas tersebut itu menyatakan bahwa hasil tes kromosom itu harus digunakan secara hati-hati terkait dampak terhadap atlet dan juga negara yang sedang bertanding di kejuaraan atau di turnamen voli internasional. Ya, sekali lagi, situasinya masih sangat panas dan seperti yang saya bilang, ini mungkin cukup panjang karena tentu saja timnas Vietnam dan juga Federasi Voli Vietnam itu tidak akan mau terima begitu saja. Mereka juga tidak akan diam begitu saja dan sudah dibuktikan bahwa mereka itu kan sudah mengirimkan protes atau banding ke FIVB. Kita tinggal menunggu bagaimana respon atau sikap dari FIVB dan juga mungkin ada langkah-langkah lanjutan yang akan diambil oleh Federasi Voli Vietnam terhadap situasi yang saat ini sedang terjadi. Ya, kita doakan masalahnya cepat clear dan juga teman-teman jangan lupa doakan ya timnas voli Indonesia itu agar bisa mendapatkan prestasi dan juga voli Indonesia itu semakin maju dan tidak gini-gini aja. Oke, makasih, sampai jumpa.